awal banget itu ya pas saya masih SMA ya. Mhm. Cuman pada saat SMA tuh ya jujur pada saat itu ini berkaitan dengan lifestyle waktu itu ya ketika saya mulai ikut dengan pergaulan, mulai Mhm. mulai lihat teman-teman banyak yang mulai dalam tanda kutip coba-coba ya. Ya saya Mhm. sempet ikut lah coba-coba gitu. Cuman setelah SMA itu ya nggak terlalu lama. Maksudnya bukan yang benar-benar merokok aktif ya, cuman eh, ya untuk socializing aja lah pada Iya. saat itu. Cuman kalau memang mulai yang benar-benar jadi perokok aktif mungkin ya dalam konteks ini memang benar-benar yang eh, datang dari kemauan saya sendiri sih mulai pas di kuliah ya. Kuliah di tahun Oke. ketiga, sorry tingkat dua tuh ya tahun kedua berarti ya. Mhm. Itu kalau itu memang sebenarnya memang rasanya ya semuanya pasti berawal dari coba-coba ya sejauh yang saya tahu gitu kan. Cuman ya itu ya balik lagi kalau ke yang tadi coba-coba itu ada yang dimulai dari lifestyle ada yang lain-lain gitu kan ya saya sendiri pernah merasakan gitu coba-coba untuk lifestyle. Cuman memang pada saat kuliah ini ya eh, jujur waktu itu saya rada tertekan dengan beban akademik dan lain-lain ya. Kemudian ya saya tuh mencoba lah akhirnya kayak melihat lingkungan juga. Saya sebenarnya ada sih pengaruh dari lingkungan juga. Cuman memang pada akhirnya kemauannya itu muncul dari diri sendiri karena sudah merasakan ya efeknya secara langsung. Jadi pada saat itu ya saya coba ternyata ada beberapa dampak yang saya rasain gitu kan, yang lumayan berpengaruh. Akhirnya ya saya mulai aktif lah dari situ dan ya sampai sekarang sih bisa dibilang ya sampai sekarang saya masih cukup aktif lah. Mungkin tidak seaktif dulu ya, cuman masih lah masih gitu. Oke. Oh, berarti tuh kebiasaan merokok yang sampai sekarang masih aktif nih. Itu berarti Hmm, kan mempengaruhi rutinitas kamu kan sama aktivitas sehari-hari. Itu pengaruhnya tuh seberapa besar sih, Gil? Oke, kalau kita bicara pengaruh di sini saya rasa harus diberikan konteks ya, pengaruh ini tuh terhadap apa. Pertama, kalau memang pengaruh secara langsung ya dari apa yang saya alami, efek dari merokok saat kita sedang merokok itu ya satu, itu saya nggak tahu, tapi mungkin ini mensugesti ya, mensugesti tubuh kita supaya lebih aktif. Karena di situ saya ngerasain ada peningkatan energi itu, gitu. Maksudnya kayak awalnya mungkin saya ngantuk atau kayak misalnya sedang mengerjakan sesuatu terus merasa suntuk gitu kan. Eh, Ketika diberi tambahan rokok itu ya agak lebih fresh, lebih kerasa lebih fresh pertama itu. Terus yang kedua jujur buat saya sendiri ya. Nah, ini sebenarnya dampaknya bisa berbeda-beda untuk semua orang, tapi kalau untuk saya sendiri selain tadi nambah itu juga nambah tingkat fokus saya. Jadi eh, saya rasa dampak keseharian sebenarnya yang paling terasa ya adiktivitas ya. Hmm. Jadi di mana ketika ada momen di mana mulut yang paling kerasa gitu kayak. Jadi kalau misalnya mungkin Adiba sendiri atau mungkin nanti yang menonton video ini ya, mungkin pernah mendengar kalau orang perokok itu misalnya habis makan terus ngomong, aduh asam nih mulut gitu kan. Hmm. Ya. Atau misalnya lagi apa gitu, lagi nongkrong kah, lagi apa, aduh asam nih mulut. Nah itu sebenarnya ya saya rasain juga. Cuman maksudnya eh, yang kami maksud asam di situ tuh bukan kami literally merasa rasa yang asam, tapi lebih ke kayak, duh pengen deh bisa begitu. Jadi kayak Hmm. ya itu ya balik lagi ke adiktivitas. Jadi di mana kami kayak rasanya jadinya kayak perlu aja terus gitu kayak Hmm. ingin aja terus gitu kayak sebenarnya bukan perlu ingin lebih ke ingin ya karena beda kan antara perlu dan ingin. Ya. Perlu itu kan sesuatu yang kalau itu nggak bisa dikerjain susah gitu maksudnya kayak, wah Ya. chaos dan lain-lain. Ada yang emang ingin tuh maksudnya lebih kayak pengen deh gitu kayak Ya. gatel Kalau aja enggak gitu pun kayak nggak masalah gitu ya. sebenarnya ya cuman ya itulah tadi ya Ya. mungkin gitu sih penjelasannya itu sih dampak yang paling terasa ya. Hmm. Berarti jadi dari situ juga itu termasuk dalam motivasi Rigel juga nggak sih buat kayak untuk meningkatkan fokus juga gitu-gitu nggak sih? Kayak Ya eh ini konteksnya rokok batang ya berarti ya. ya rokok batang. Kalau saya patokannya bukan per hari ya karena tergantung cuman eh, untuk satu bungkus itu kurang lebih isinya dengan rokok yang saya gunakan itu isinya 16 batang. Mhm. Itu bisa habis di sekitar 5 sampai 7 hari lah. Jadi kurang lebih seminggu untuk Oh, satu berarti bungkus. untuk satu ini untuk seminggu gitu ya? Kalau Pakai. perharinya sih ya depends gitu ya. Kadang dua aja cukup, kadang tiga, kadang kalau emang lagi ini ya bisa sampai 5 gitu sih. Hmm. Oke, oke. Sosial kamu gitu. Sosial ya, karena kita berbicara sosial ya. Mhm. Kebetulan memang circle atau pertemanan saya mayoritas perokok. Jadi Oke. kami ya kalau sedang bersama teman-teman yang sama-sama perokok sih ya kami santai aja ya. Mhm. Cuman teman sendiri yang tidak merokok ya dalam artian eh, tidak ada dampak secara langsung ya. Maksudnya kayak ya maksudnya tidak ada kayak mereka negur lu kurangin kayak Iya. gitunya nggak ada. Cuman yang memang menolak ya sebenarnya ibu saya. Mhm. Cuman akhir-akhir ini karena ya mungkin ya saya emang bandel ya. Jadi, jadi akhir-akhir ini ya kalau ibu sih bilangnya ya udah silahkan aja asal nggak kelihatan dan asal nggak di depan dia. Oh iya, oke. Terus ya kalau pacar ya mungkin tadi karena bahas pacar ya pacar saya sebenarnya nggak bolehin juga. Gimana tuh? Cuman ya saya sih sudah coba minta pengertian ya maksudnya Ah, kayak saya pengen ngurangin juga tapi kan mhm. untuk mengurangi itu kan tidak semudah kita langsung cut off Iya benar. berhenti aja gitu kan jadi kayak saya lebih ke minta pengertian aja dari pacar saya ya jujur saya masih nggak ngerti sih respon dia. Sosialnya berarti kan ada emang ada yang Hmm, kontra gitu ya terhadap gitu. kebiasaan Rigel dalam merokok. Hmm, Nah, kalau untuk di ekonominya sendiri nih, misalnya hmm, eh
ini berdampak nggak sih sama misalnya Mhm, kayak uang jajan kamu? Apakah kamu oke, menyisihkan gitu ya? Atau mhm, kayak kamu kan kadang kayak ada yang udah ngepatok ini, mhm, misalnya udah dalam sebulan ini uang uang jajan kamu misal 1 juta. Nah nanti untuk bulan ini 200 ribu untuk merokok gitu. Atau mhm, mungkin mhm, 1 juta ini sebenarnya udah untuk keperluan lain, tapi kamu kayak aduh aku harus mhm, ngambilin gitu. Gimana iya tuh? iya, Ya, oke. Jujur ya ini karena kita lebih ke money management ya. mm-mm, Kalau saya sendiri, memang dari mungkin bekal ya, istilahnya bekal yang, ada per bulan itu, saya selalu sisihkan dulu buat kepentingan utama ya. Maksudnya kayak emang untuk hal-hal yang emang harus dikeluarkan setiap bulan gitu, kayak misalnya untuk menyisihkan buat tabungan, buat, makan, buat mungkin nanti keperluan belanja dan lain-lain gitu udah saya sisihin dulu. Nah, untuk kebutuhan pembelian rokok ini ya sebenarnya jujur tambahan ya. Jadi kayak saya nggak nganggarin sendiri nih, ini duit mm-mm. rokok gitu, enggak. Jadi, ya udah seadanya aja duit berapa gitu, kayak lebih santai aja, nggak yang langsung ngepatokin gitu sih. Oh, oke, berarti kayak ada masuknya ke lain-lain kali ya. Iya betul, bisa dibilang masuk ke lain-lain. Terus nih Mhm, em, kita mungkin mulai apa namanya berspekulasi nih. Kira-kira mhm, nih menurut Rigel ya, kan di mhm, Indonesia ini sendiri kan perokok aktifnya memang terbanyak banyak. juga kan di dunia Mhm, itu, termasuk yang betul. di dunia. Nah, menurut Rigel nih faktor utama yang menyebabkan orang-orang di Indonesia ini, khususnya umur anak-anak di atas umur, orang-orang di atas umur 15 tahun ini apa sih, Gil? Oke mungkin maksudnya, di bawah umur ya? Maksudnya Ya, di bawah umur legal ya? Di bawah umur ya 17 mungkin 15 ya? 15 ke atas lah. Soalnya 15 sekarang udah ya? sekarang kan kayak anak-anak SMP Mhm, gitu kan yang tadi Rigel ya, bilang juga kan udah mulai mhm, kenal gitu dari SMP gitu kan. oke, ya. Jadi menurut Sebenarnya Rigel apa nih faktor oke utamanya ya, sih gitu? dari apa yang mungkin saya udah observasi ya, maksudnya saya tumbuh di keluarga yang kayak paman saya perokok, Hmm. papa saya dulu perokok, sekarang Hmm. ya mungkin diam-diam ya sama kayak Iya, saya. iya. Eee, jadi pertama ya, pasti namanya orang, merokok itu dimulai dari coba-coba, Oke. itu pasti pertamanya dari situ. Nah kemudian yang kedua Penasaran ya? penasaran, kemudian yang kedua sebenarnya yang paling memengaruhi ya, dengan laju pertumbuhan angka perokok ini, eee, ya apa, normalisasi. Hmm. Jadi, dari yang apa saya lihat di Indonesia ini kan, rokok itu jadi sesuatu yang budaya mungkin ya, bisa bisa kita bilang sudah membudaya gitu, kayak Hmm. budaya kita kan ngopi sambil ngerokok, makan sambil ngerokok, ngobrol nongkrong dan lain-lain sambil ngerokok gitu kan. Jadi, eee, buat saya sendiri sih ya itu ya, apa, ini faktor paling utamanya adalah normalisasi di mana, merokok ini jadi habits Hmm. eee, hampir seluruh masyarakat Indonesia. Karena terakhir yang saya baca ya, untuk kaum pria itu sekarang sisa 5% yang tidak merokok di Iya, Indonesia. benar. Nah itu yang saya Benar. terakhir baca, nggak tahu ya validasinya gimana, cuman kalau kita Ah, data itu benar, berarti memang menurut saya sih berawal dari normalisasi itu sendiri, di mana peredarannya tidak dibatasi. hmm. Ya mungkin di satu sisi ya, memang secara produksi, secara industrinya, Indonesia ini memang punya potensi tembakau yang cukup besar juga, Iya. sebagai salah satu bahan utama rokok ya. Kalau kita lihat contoh ada, di Kediri, ada di Malang, ada di Pati, ada di Blora, itu kan banyak banyak sekali gitu sebenarnya. Belum lagi kalau kita membahas, rokok-rokok lain yang ininya masih kecil lah. Iya. Ah. Belum lagi rokok tradisional ya. Maksudnya rokok tradisional tuh memang yang hanya ada di daerah tertentu, yang memang dibudidayakan oleh suatu, kaum adat tertentu gitu kan. Jadi, ya itu sih sebenarnya penyebabnya, dan ya tidak ada pelarangan, tidak ada, jadi ada sebenarnya batasannya, ada aturan. Cuman aturan ini sangat fleksibel, Iya. karena ya karena balik lagi ya, melihat dari populasi yang sudah cukup besar nih, dari kaum kalangan perokok yang ada di Indonesia ya, saya rasa ya itu menjadi excuse gitu, kayak, "Ya udahlah saya juga Hmm. ngerokok." Mungkin gitu ya di Iya. pemangku kebijakannya. Jadi ya itu 2 sih menurut saya, kebiasaan dan memang normalisasi. Oke. Tapi kan pemerintah nih akhir-akhir ini kayak mereka mulai mulai gencar-gencarnya nih kayak ngasih tahu Mhm, atau ngasih edukasi terkait merokok bagaimana. mhm, Sebenarnya sejak dulu kan mhm, pemerintah sudah mulai itu. Terus kan ada mhm, beberapa kayak pertama larangan iklan. Terus mhm, yang kedua tuh peningkatan cukai rokok kan juga itu kan mhm, masuk betul. termasuk upaya pemerintah. Nah, Mhm, kalau menurut Rigel sendiri ini mhm, program-program yang dikasih pemerintah kayak tadi larangan iklan mhm, sama peningkatan cukai rokok itu udah efektif belum sih? Gitu. Maksudku mmm, kayak mhm, udah oke belum nih di Indonesia udah ditetapkan kayak mhm, gitu udah bisa buat ngurangin angka mhm. rokok aktif gitu. Oke, sebagai seorang perokok saya bisa jelas katakan tidak. Kenapa? Karena ya lihat aja statistiknya kayak tadi Iya kita sih, bahas, benar. 5% yang bisa, apa namanya, tidak merokok saat ini. Kedua, saya sendiri tidak merasa Terpengaruh terpengaruh. kami untuk merokok jadi, Ya. kalau kita membahas hal-hal preventif di sini ya, Mhm. saya rasa ini sudah tidak bisa di-prevent lagi, kayak bahkan dengan, adanya banyak kasus nyata ya. Ya ini saya akuin ke diri saya Iya. sendiri gitu ya. Saya ngomong gini juga saya menyadari bahwa hal ini ya jelek, dan ya saya juga ini emang apa yang akan saya alami. Cuman kayak kami melihat, ya contoh tadi ya, beban cukai yang bertambah, kemudian, apa, pengurangan iklan dan lain-lain. Pokoknya berbicara ya itu tidak membatasi kami gitu, kayak Mhm. tetap saja itu diedarluaskan, Mhm. itu dimudahkan jual belinya, tidak ada pengawasan di situ dan tidak ada larangan secara khusus yang
ada larangannya, cuman ya itu tidak ada pengawasan ya. Jadi ya tidak bisa dikontrol lagi lah populasinya yang sudah tersebar sekarang ya untuk perokok-perokok ini. Jadi ya jujur kalau seperti itu ya kayak ya kalau kita bicara cukai ya cukai ini kalau kita anggap kita bandingkan dengan 2 tahun yang lalu lah, nggak usah jauh-jauh, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, harganya pun sudah beda jauh, tapi kan tetap aja namanya perilaku sudah konsumtif, ya mungkin gini ya, karena rokok ini sudah menjadi kebutuhan primer ya, kami sudah tidak peduli lagi dengan harga gitu, kayak ya udah kami mengeluh nih, memang kami mengeluh, Ah, apalah dinaik-naikin gitu, tapi ya itulah sudah dinormalisasi. Ini balik lagi sih ke jawaban yang tadi, dari itu tidak ada pembatasan. Jadi gitu sih kalau menurut saya. iya. Jadi Hmm. berarti belum ada niat buat berhenti merokok ya? Ada niat. Ada niat. Kalau gini, kalau saya cukup yakin ya, kalau kamu tanya satu persatu Hmm. dari misalnya kamu ambil 10 sampel Hmm. dari perokok aktif, saya bisa cukup yakin 7 sampai 8 orang akan bilang mau berhenti. Oke. Cuman memang ya begitulah. Memang mungkin untuk menguranginya yang susah Hmm. ya. Hmm. Hmm. Apalagi untuk langsung ke berhenti karena kami pasti akhirnya jadi ke pelarian yang lain gitu, kayak kami mencari makanan atau cari apa. Ya sebenarnya dampaknya ada juga kalau kita ngomongin kesehatan ya. Cuman Hmm. saya cukup yakin kalau dari sekian banyak perokok yang ditanyain kayak sebenarnya lu mau nggak sih berhenti gitu, kayak pasti apa mayoritas akan bilang mau. Berarti dari situ Kami semua kalau ditanya tahu nggak risiko merokok terhadap kesehatan, semua kami tahu gitu tahu kayak. ya. Cuman eh kasarnya kasarnya mungkin ya karena kami belum mengalami ya, kayak jadi Hmm. Hmm. jadi sentilan mungkin ya, jadi kayak menurut menurut kami sih, jadi kami semua sadar gitu ada bahaya itu, ada bahaya itu, cuman ya udah kayak jujur aja gitu, kayak jujur aja Hmm. kayak begitu gitu jadinya tuh kayak ya udah masih aman gitu aja sih, lebih ke Hmm. arah. Hmm. Tapi kalau kan pasti pasti nanti suatu saat Rigel punya anak gitu kan. Mm. Atau mungkin ada anggota keluarga Rigel, adik anak tunggal ya? Ya tunggal, Oh, berarti oke. Iya. ada kucing Iya. sih satu itu di Ada, belakang nah itu ya. maksud aku. Nah, itu kan kayak pasti Mm. suatu saat Rigel punya anak gitu ya, atau Ya. mungkin dari keluarga Rigel ada yang lebih muda gitu. Eh, Mm. Misalnya anak atau eh, adik lah, adik sepupu gitu, Mm. bahwa kamu ini ngerokok gitu. Pandangan kamu gimana? Sendiri ya, saya nggak bisa memaksa untuk mengatakan tidak kalau misalnya Hmm. memang eh, misalnya kondisinya memang dia sudah merokok. Hmm. Saya tidak bisa memaksa untuk ngomong kamu nggak boleh, Iya, oke. karena apa, buat saya sendiri hal itu nggak efektif karena udah dialamin di saya gitu, kayak saya sering kali gitu kan dilarang dikasih gini, Hmm. tapi ya tetap aja gitu kayak sampai akhirnya kita bisa wawancara seperti ini kan karena saya sampel perokok aktif gitu kan. Iya, Nah benar-benar. jadi eh, menurut saya sih nggak, mungkin nggak begitu caranya. Kalau memang kita nggak mau ada perokok ya preventnya harus dari awal, edukasinya harus dari awal gitu, nggak bisa kita langsung minta orang yang sudah udah merokok untuk stop gitu. Oke. Nah, Mm. oke, ini kita masuk mungkin ini pertanyaan aku yang terakhir karena Mm. ya ini karena zoomnya juga terbatas. Oh ya, sorry ya. Oke. Nah, menurut Rigel, Mm. gimana sih cara pemerintah? Mungkin kamu ada saran? Ya mungkin dari kamu mungkin memang Mm. apa namanya upaya-upaya pemerintah masih belum optimal gitu ya untuk Betul. memperbaiki perokok. Nah, Mm. mungkin apa sih dari pemerintah atau mungkin Langkah lah ya. komunitas, iya langkah dari itu gimana untuk membantu para perokok agar dapat mengurangi nih? Mm. Eh, buat saya jujur ya, dampak yang paling berat orang Indonesia itu harus dilarang dengan denda, dengan sanksi berupa itu, Mm-mm. karena dengan sifat orang Indonesia yang cukup bebal ya, Iya. saya rasa penyuluhan, penaikan harga dan lain-lain itu nggak ada ngaruhnya. Kami itu takut sama larangan, kayak kami itu nggak takut sama larangan gitu kan. Jadi ya kalau memang mau mengurangi ya harus dihukum, mungkin ya kasarnya buat saya sendiri ya, harus berupa hukuman yang jelas dan Mm-mm. harus diaplikasikan. Oke, oke. Satu itu, kemudian yang kedua ya pembatasan, itu memang mau nggak mau sektor industri tembakaunya yang harus dibatasi, diketatin lagi regulasi untuk pengedarannya, produksi dan lain-lain, supaya jumlah yang beredar di pasar pun tidak terlalu banyak. Mm. Sebenarnya cukup dua itu sih. Nah, terakhir banget nih. Jadi Boleh. pesan atau saran nih untuk remaja-remaja mungkin yang baru mau merokok, supaya pasti kan Oke. yang kayak Rigel gini kan tadi katanya pingin berhenti, cuman kan karena udah Hmm. terlanjur, udah ngerti Hmm. rasanya nih di mulut asem bla 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 gitu kan. Hmm. Nah, ini Ya, apa nih pesan sarannya untuk remaja yang baru mau mengenal rokok? baru mau ya. Iya, baru mau maksudnya biar nggak terjun. Kalau baru kalau baru mau mengenal, Iya, sebaiknya nggak usah. oke. Sebaiknya nggak usah mengenal sekalian. Heeh. Karena ya daripada terjebak dalam situasi yang sama gitu, kayak kamu pengen berhenti tapi nggak bisa, mau berhenti nggak Heeh. bisa. Kalau memang kalian baru mau mengenal, sebaiknya nggak usah kenalan sama sekali ya. Hmm. Tapi kalau memang yang sudah terlanjur kenalan dan susah, ya memang mau nggak mau memang harus dikurangi, mau nggak mau memang prosesnya berat, tapi ya pelan-pelan lah bisa gitu. Memang kita setidaknya kalau misalnya kita susah mengurangi, minimal kita sadar bahwa potensi itu ada, bahwa tidak semua orang di lingkungan di sekitar kita itu suka. Hmm. Jadi kita harus ya satu, kita harus respect, kita harus sadar, dan ya kalau memang susah untuk mengurangi ya dua itu tadi, harus respect dan harus sadar. Tapi kalau memang sudah ada niatan mengurangi dan sudah menemukan pola untuk mengurangi ya kita dipertahankan aja.